Halo guys, apa kabar? Selamat datang di channel Julian Agung. Ini saya lagi dalam perjalanan menuju ke Seberida, Kecamatan Batang Gangsal, Provinsi Riau. Ini kita mau perjalanan, cuaca cukup cerah. Di depan sepertinya ada sebuah bus, entah bus apa itu, kayaknya bus rapi dari bentuk warna catnya. Ini biasanya bus rapi melayani rute Medan ke Jambi, ada juga Medan ke Palembang. Ini busnya cukup kencang kalau untuk di daerah kami ini, dan sering mengalami kecelakaan. Beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan seperti bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ini bis-bis di sini lumayan ngawur, kondisi jalannya berkelok-kelok, tapi biasanya sering motong pada kondisi tidak aman, jadi pada posisi blank spot, jadi lawan tidak melihat lawan. Ini coba kita lihat, ini bis rapi mulai motong. Nah, itu nanti di depan itu tikungan agak ke kiri, nah hampir aja. Jadi untuk teman-teman sebaiknya menghindari mendahului kendaraan di kondisi yang tidak aman seperti tikungan, apalagi tikungan yang ke kiri itu enggak nampak, bisa membahayakan nyawa kita dan nyawa pengendara lain. Jadi di sini saya kadang prihatin juga melihat supir-supir bus yang melakukan motong tidak aman atau mendahului kondisi tidak aman, jadi tidak nampak, dan sering menjadi korbannya itu sepeda motor, sepeda motor, terus kemudian mobil pribadi, dan seperti video saya sebelumnya itu ada truk juga yang menjadi korban dari ugal-ugalannya bis. Seperti kemarin ada bis Intra versus truk tronton. Entah apa yang dalam pikiran para sopir ini, kok jalannya ngawur kayak gitu, padahal jalan itu kan bukan jalannya dia, itu jalan umum, semua orang pakai, dan harus perhatikan etika dalam berkendara. Jangan karena mentang-mentang besar jalan semaunya. Itu nanti kalau ketabrak ya, kalau misalnya meninggal banyakan ya, sopir-sopir ini ada yang lari, ada yang kayak mana, dan korban kalau yang meninggal itu biasanya mendapat santunan dari pihak pengurus bis. Itu misalnya seperti rumah makan itu mendapatkan uang bela sungkawa 30-40 juta. Jadi kan kasihan sekali korban-korban kecelakaan nih. Misalnya tulang punggung keluarga, sampai bapaknya meninggal, ketabrak terus mati, kan kasihan anak istrinya. Memangnya mau supir-supir bis ini nyawanya diganti dengan uang 30 atau 40 juta? Ya kalau mau ya nggak apa-apa, nggak usah lah nyawanya, kakinya aja coba dilindaskan mobil. Nah itu teman-teman, hampir aja itu kondisi tikungan ke kiri tapi motong juga. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Jadi bis-bis ini tidak memperhatikan, tidak mau tahu dengan nyawa orang lain yang dikejarnya. Saya harus sampai tempat tujuan dengan cepat, tapi nggak mikirkan nyawa orang lain.
Coba anak sopir itu sebagai korban ketabrak diganti 30 atau 40 juta, apa mau? Atau dia sendiri misalnya naik motor, kita tabrak, kita kasih uang 30 sampai 40 juta, apa mau dia? Jadi kebanyakan saat kecelakaan untuk yang sepeda motor rata-rata meninggal. Ya kalau misalnya berobat, ya berobatnya berobatnya sangat tinggi dan mereka menanggung cuma berapa puluh juta aja. Nanti alasan sopir kabur lah, atau kemampuan dari mereka cuma segitu untuk membayarnya. Di sini jadi nyawa ya cuma seharga 30 sampai 40 juta. Jadi kita sebaiknya sebagai pengguna kendaraan ya, kalau memang ada bis di depan, kalau kita nampak, kita pasti minggir kok. Kita pasti minggir, tapi jangan di posisi tikungan yang tidak nampak. Kita nggak nampak, kita juga jalan. Emang yang mau cepat cuman supir bus saja. Emang kami nggak cepat, pengen cepat nyampe rumah juga. Emang yang cari duit cuman dia aja. Saya nggak cari duit, kita nggak cari duit untuk keluarga kita. Jadi ego dalam berkendara itu sangat penting sekali. Jangan cuma hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan melupakan hak orang lain. Oke lah, kalau memang nyawa dari seorang itu dari yang kuasa, dari Tuhan. Tapi kalau kita dengan ugal-ugalan gini, apa enggak semakin mendekatkan nyawa kita? Kecelakaan bisa dihindarkan, bisa dikurangi kalau kita taat lalu lintas. Dari hal-hal yang sepele aja, misalnya kita menggunakan safety belt, kita taat surat-surat, itu udah, dan berkendara dengan sopan, itu udah mencerminkan ketaatan kita dalam di perjalanan, atau ketaatan kita mengikuti aturan lalu lintas. Mungkin teman-teman sering lihat kalau di daerah Sumatranan ini banyak bis yang menggunakan tameng kaca atau tameng cinta. Lah ngapa gitu? Ya dia ingin kacanya nggak dilempar orang. Oke, sebentar teman. Oh, ini ada buka tutup, di depan ada perbaikan jembatan. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi kalau menggunakan pelindung kaca itu, tameng kaca itu mengurangi pandangan ke depan. Banyak kok bus-bus yang perjalanan antara Sumatera ke Jawa, misalnya Peosan, Bosandoyo, Prayogo, Lorena dan sebagainya yang ke Jawa itu rata-rata nggak pakai tameng kaca. Cuman bis-bis yang dari arah Medan dan Sumatera Utara kebanyakan menggunakan tameng kaca. Lah ngapa? Ya, dilempar kaca, orang jalannya ngawur. Coba Anda jalannya sopan, kan nggak dilempar kaca. Saya bukan membenarkan pelempar kaca, itu sebab akibat. Jadi Anda sering membahayakan nyawa orang lain, membahayakan pengemudi sepeda motor, mobil, truk. Itu juga Anda harus mikir, jangan suka-suka. Emang jalan nenek moyang lo, siapa lo? Ya wajar orang marah, apalagi bis-bis yang terkenal ngawur. Ini kayak Rapi, ini Intra, ini bis Rapi ini di Indragiri Hulu aja dah berapa kasus kecelakaan lalu lintasnya. Itu banyak bisnya ada di kantor polisi. Kemudian kemarin ada juga di daerah UI Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, juga kecelakaan lalu lintas. Jadi yang salah siapa? Busnya kah? Atau pengelola bisnya kah? Dalam hal ini perusahaannya atau pengemudinya? Jadi di sini sebenarnya pengelola bus, pemilik bus itu harus memiliki SOP.
SOP dan memberikan latihan-latihan atau training supaya berkendara itu aman di jalan. Kalau mereka nggak bisa diatur, ya udah dipecat aja. Emang mau nyawanya yang punya PO diganti 30-40 juta? Jadi sebenarnya edukasi itu sangat penting untuk supir bis-bis ini, bisa mengontrol emosi, mengetahui undang-undang lalu lintas dan taat lalu lintas, itu yang penting. Dan jangan main egonya sendiri, hanya ingin mementingkan kepentingannya sendiri, tapi tidak memikirkan pengendara jalan lain. Kalau di Sumatera ini, di daerah Riau ini, ya bis nggak bisa kenceng-kenceng kali kan, jalannya tikungan-tikungan. Ya kalau mau cepet yang bikin jalan sendiri, nggak usah lewat jalan umum kalau mau cepet. Nggak, di Jawa enak, kita ada tol, bis mau kenceng-kenceng ya nggak apa-apa, orang jalan tol aman, masih aman. Ya paling kalau apes-apesnya kena karambol, tabrakan beruntun, tapi itu jauh-jauh jangan sampai terjadi. Kalau di sini jalan umum kayak gini, jalannya ngawur-ngawur, lah sopo emangnya jalan mbah nih. Jadi kalau dibandingkan jalan di Riau nih sama di Jawa, ya enak di Jawa, jalannya tol lurus. Saya kalau mudik ke Jawa ya merasa aman, nyaman jalannya, walaupun bisnya kenceng-kenceng ya, tapi jalannya jalan lurus, pandangan pun nampak ke depan, nggak sengawur sini. Ya sini nggak kenceng-kenceng banget tapi ngawur di tikungan ke kiri lagi. Misalnya sampeyan pernah nyoba ke daerah Sumatera Utara, dari Pekanbaru ke Sumatera Utara jalan malam menggunakan kendaraan pribadi, harus waspada. Ini bis-bis ngawur dari sana, ada Medan Jaya. Kalau rapi ini ya masih mending kayak gitu, kencang-kencang kali. Intra masih tuh rajanya ya Medan Jaya, tuh siap-siap aja Kak, di tikungan kita diblong. Kalau kita nggak minggir kena, kita tabrak laga kambing. Makanya rata-rata kecelakaan bis ini laga kambing. Itu karena kesadaran mengemudi dari pengemudinya rendah sekali, dan tidak ada sanksi dari pemilik busnya. Coba pemilik bus ini ngasih peraturan atau SOP yang tepat atau yang bagus, jadi mengemudi kendaraannya dengan aman dan nyaman. Nah itu contoh PO Smart yang PO di Riau seperti San, jalannya santai aja kok. Ya mudah-mudahan jarang kecelakaan, walaupun ada kecelakaan tidak sesering bis yang seperti Rapi ini. Dia jalan sampai Jawa, sampai Jogja, sampai Blitar, tapi aman-aman aja. Handoyo, Prayogo, nyampe Jawa juga, tapi mereka jalan ya masih sopan, kategori sopan. Jarang dia dilempar kacanya tuh, jarang orang mau ngelempar kaca bis itu ya, karena mereka jalan sopan. Coba saling menghargai. Kalau dilempar ya memang membahayakan bis itu, membahayakan penumpang, saya nggak setuju. Tapi ya bisnya ini mbok yang ngerti, kalau jalan tuh ya jangan seenaknya sendiri. Emangnya jalan yang bah nih. Kalau di Jawa ya bisa kita tengok di YouTube emang kenceng-kenceng, tapi kan di jalan tol masih mending, nggak ada pengendara sepeda motor dan jalannya lurus. Jadi untuk pandangan kita ke depan tuh bagus, jadi masih bisa lebih aman dibanding jalan di daerah Sumatera. Jalannya agak nikung-nikung tapi biasanya ngawur-ngawur. Mungkin teman-teman yang pro kontra ya silakan. Kalau saya pengendara mobil pribadi, sepeda motor, ya saya sering rasakan masuk ke pinggir berem. Kalau ini jalannya lebar mah, kalau pas jalan-jalan disempit ya sampai baret-baret, kita naik motor ya bisa sampai mau jatuh. Ya mereka lari aja. Itu misalnya kecelakaan, pengurus dari PO bis ini biasanya dari rumah makan, ya ganti ala kadarnya, sekedarnya. Jadi gini lur, ingat safety first. Jadi utamakan keselamatan di jalan, jangan ego. Kita ini pakai jalan umum, jalannya semua orang, jangan suka kita.
semua bayar pajak. Kalau mau lewat jalan yang enak bikin jalan dewi, sana mau ugal-ugalan, mau kenceng-kenceng, mau ngeblong karepmu, dalan-dalan mbahmu. Tapi kalau selama masih di jalan umum, Anda harus perhatikan juga pengguna jalan lain. Jangan sampai Anda membunuh orang yang nggak bersalah, kemudian Anda harus memikirkan keluarganya. Bagaimana kalau dia tuh kepala atau sumber berkah dari apa untuk yang mencari nafkah, tulang punggung keluarga. Jadi Anda harus pikirkan itu. Semoga Anda selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan kesadaran berlalu lintas yang tinggi, supaya selamat untuk diri kita sendiri dan selamat untuk orang lain. Jadilah teladan atau contoh mengemudi yang baik untuk orang sekitar kita. Dan semoga video ini bermanfaat. Sekarang lagi wabah ini semoga cepat berakhir dan diberi kesehatan. Jangan lupa makan, minum, ngopi, ngerokok ya. Oke, sekian dulu video saya. Jangan mau subscribe kalau Anda nggak mau, like atau komen, karena saya nggak bisa beliin paket data Anda. Paket data mahal, kalau gratis ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang like, komen, subscribe, saya sangat terima kasih. Salam waras selalu. Saya udah mau nyampe di perjalanan. Semoga saya diberi kesehatan dan kelancaran dalam bekerja. Ini kondisi di Tanjakan Merdeka di daerah Sebrida, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Salam waras selalu lur, salam waras merdeka.